Nah, Bapak langsung share screen ya. Langsung share screen. Nah, lebih enak menjelaskannya pakai screen. Pakai Nggak ada, Pak. PowerPoint. Tunggu. Ini sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah belum? Udah. Udah. Oh, sudah. Udah. Ya, sudah. Coba diulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Oke. Ini sudah terlihat ya? Ya. Sudah terlihat. Ya. Oke. Oke, sudah terlihat semuanya. Oke. Sip. Nah, bab 3 judulnya adalah pengorbanan. Di dalam bab itu yang mengorbankan dirinya, mengorbankan segala sesuatunya itu adalah Buddha di dalam situ ya. Nah, tapi di dalam bab itu yang disebut pengorbanan itu dari siapa dulu? Kita kan bicaranya agama Buddha ya anak-anak ya. Yang mau berkorban dulu adalah dari Pangeran Siddhartha dulu ini anak-anak. Ini gambarnya adalah penggambar Pangeran Siddhartha. Ya, ini gambar Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ini pergi loh anak-anak. Pergi. Beliau ini meninggalkan istana. Apa saja pengorbanan Siddhartha? Nah ini anak-anak. Pertama, Pangeran Siddhartha itu mengorbankan hartanya. Ini pangeran, namanya pangeran kan punya harta kan? Punya kerajaan kan? Betul ya? Pangeran ini adalah orang yang kaya raya anak-anak di India pada masa itu. Tapi beliau malah ingin menjadi seorang apa? Seorang Buddha. Buddha. Masa seorang pangeran yang menjadi seorang Buddha berarti beliau ini telah mengorbankan hartanya. Apalagi yang dikorbankan ya? Selain hartanya. Apalagi? Hartanya. Harta, betul harta. Apalagi? Orang tua. Orang tua atau keluarga ini anak-anak yang ketiga. Betul. Jadi di dalam gambar itu anak-anak itu digambarkan nih. Siddhartha ini, Pangeran Siddhartha ini meninggalkan istananya ini megah nih. Ya, di dalam istana itu anak-anak ada yang namanya harta. Ada yang namanya keluarga. Ada kerajaan itu sendiri. Karena kan Pangeran Siddhartha ini akan menjadi seorang raja loh anak-anak. Tapi semuanya itu meninggalkan Vesantara. iya, ditinggalkan semuanya ini. Ditinggalkan semuanya anak-anak. Untuk siapa sih Siddhartha meninggalkan itu semuanya? Untuk siapa coba? Untuk kita menjadi Buddha. semua. Betul. Betul si Dania. Beliau ini Pangeran Siddhartha ini meninggalkan harta, tahta dan keluarga itu untuk menjadi Buddha. Setelah menjadi Buddha nanti beliau akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Semua makhluk. Nah, ini anak-anak. Jadi tadi adalah pangeran. Pangeran itu berarti ketika masih di kerajaan. Nah, ketika sudah meninggalkan kerajaan tadi, Pangeran Siddhartha yang awalnya namanya pangeran sudah berubah lagi anak-anak. Disebutnya menjadi seorang petapa. Jadi bisa membedakan ya. Siddhartha itu ketika masih di dalam istana namanya pangeran, tetapi ketika sudah keluar istana dan beliau bertapa di hutan menjadi namanya petapa. Bisa membedakan? Jadi Bapak berharap kalian nanti bisa membedakan yang mana Pangeran Siddhartha, yang mana Petapa Gotama atau Petapa Siddhartha, dan juga Buddha Gotama. Jadi itu orangnya sama tapi sebutannya berbeda-beda anak-anak ya. Orangnya sama. Pangeran Siddhartha berarti ketika beliau masih di dalam istana. Kalau Petapa Gotama berarti beliau ketika sudah meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Dan juga yang terakhir nanti adalah Buddha Gotama. Buddha Gotama adalah ketika beliau sudah mencapai penerangan sempurna. Nah ini anak-anak, ini ada di buku paket kalian, ini pengorbanan Petapa Gotama. Apa saja pengorbanannya nih? Dari gambar itu apa pengorbanannya dari gambar itu? Ada yang mau berpendapat? Pengorbanan apa itu ya? Yang di atas dulu ini. Ini pengorbanan apa coba yang ditampilkan di layar? Petapa Gotama ini anak berkorban. Yang pertama ini, nah ini. Beliau itu tidurnya di sembarang tempat anak-anak. Bayangkan ini anak-anak. Awalnya Pangeran Siddhartha ini anak-anak tidurnya di istana. Istananya megah nggak anak-anak? Megah ya. Kalian waktu di bab sebelumnya sudah belajar ada 3 istana. Betul? Istana apa saja? Istana musim apa?
Istana musim Dingin. dingin. Istana musim panas. Istana musim hujan tuh. Punya 3 istana loh anak-anak. Berarti awalnya Siddhartha ini tidak pernah tidur yang nggak enak. Kasurnya pasti empuk sekali. Tapi anak-anak, ketika beliau menjadi seorang petapa, semua itu ditinggalkan. Beliau ini malah memilih tidur di jalan. Di gambarnya ini, di gua-gua dan di hutan. Yang mana di jalan, di gua, di hutan itu tidak ada kasurnya anak-anak. Banyak nyamuknya anak-anak. Tapi apakah petapa Gotama ini menderita anak-anak? Tidak, anak-anak bagus. Petapa Gotama ini Gabriela tidak menderita. Petapa Gotama menyenangi anak-anak. Suka dengan jalan yang beliau sudah pilih, yaitu tidur di sembarang tempat. Nah, kemudian yang kedua ini, beliau juga memakai jubah ini biasa saja anak-anak. Jubah petapa itu diambil dari bekas apa? Ada yang masih ingat? Dari bekas? Mayat anak-anak. Jadi di India itu pada zaman dahulu mayat itu dibungkus pakai kain begitu, kainnya langsung dibuang ke hutan, nggak dikubur. Di hutan nanti kayak di Bali ya, nanti langsung ketika dia sudah membusuk jasadnya, jubahnya diambil oleh para petapa untuk dijadikan sebagai jubah. Nah, awalnya anak-anak seperti yang kalian tahu, waktu di bab sebelumnya, Siddhartha ini ketika di istana, beliau kan pakaiannya serba mewah semua anak-anak. Betul tidak? Betul ya? Pakaiannya mewah semuanya anak-anak. Mewah semuanya. Nggak ada yang murah. Begitu pula malah ketika beliau menjadi petapa, langsung ditinggalkan jubah mewahnya itu. Beliau memakai baju bekas dari mayat. Ada yang mau? Di antara kalian? Mau? Nggak mau. Pasti nggak mau, takut. Dan yang ketiga ini pengorbanannya adalah beliau ini berjalan tanpa pakai alas kaki anak-anak. Kemana-mana ini beliau nggak pakai kaos kaki ini, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Padahal kebiasaan di istana, beliau mau tidur aja pakai sendal. Sehingga kakinya pasti halus. Tapi ketika menjadi petapa ya kakinya siap-siap tertusuk duri, tersandung batu dan sebagainya. Karena tidak pakai yang namanya alas kaki. Coba kalian Bapak bertanya nih, kalau kalian berjalan tanpa pakai sandal, tanpa pakai sepatu, enak apa tidak? Tidak ya? Tidak ya? Kalau kalian berjalan di komplek, iya kalian berjalan di komplek kalian, misalnya nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal masih aman, nggak apa-apa, nggak takut-takut. Coba kalau kalian jalannya ke tanah, ke hutan, takut nggak? Takut nanti tertusuk paku, tertusuk duri, atau nanti terkena cacing, takut kan? Takut. Nah, tapi petapa Gotama ini tidak anak-anak. Ya, beliau berkorban. Nah, kemudian yang keempat adalah beliau ini makannya anak-anak. Biasanya Siddhartha ini kan mendapat makanan enak-enak semua. Dari pelayan-pelayan, beliau tinggal minta, mana saya mau makan ini, langsung datang. Saya mau minta ini, langsung datang. Tapi ketika menjadi petapa ini, beliau berkorban lagi anak-anak. Luar biasa ini. Beliau ini hanya makan dari pemberian orang. Dari derma orang anak-anak. Ya, orang berdirma itulah yang beliau makan. Coba kalau kalian mau nggak makannya tanpa milih-milih? Orang kalian kadang-kadang mamanya masak sudah sayur asem, nggak mau makan. Ada nggak di antara kalian yang begitu? Mamanya masak sayur asem nih, tapi anaknya suruh makan. Enggak lah, mama masaknya sayur asem. Dedek maunya itu makannya pakai ayam goreng. Nah, ada yang begitu? Nah, itu jangan anak-anak. Apa yang dimasak orang tua harus kita makan dengan senang hati. Karena orang tua itu masak dengan sepenuh hati loh anak. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Walaupun orang tua kamu masak masakannya itu cuma sayur asam tapi pasti paling enak dibandingkan dengan membeli. Pasti kalau orang tua kalian masak itu masaknya pasti yang terbaik anak-anak. Enggak ada orang tua masaknya tuh asal-asalan, enggak ada. Pasti orang tua itu masaknya dengan sepenuh hati anak-anak. Sepenuh hati tujuannya buat supaya anak-anaknya ini sehat terus. Begitu ya. Jadi ketika orang tua masak makanan apapun makan. Kalau nggak suka, misalnya sayur asam nggak suka ya ngambil sedikit saja. Ya, nggak suka ya tetap dimakan, tapi ngambilnya sedikit dan dipastikan habis. Baik, berikutnya lagi anak-anak. Nah, ini beliau juga berkorban anak-anak dengan bertapa. Ada yang tahu berapa lama beliau menyiksa diri ini? Masih ingat berapa lama? Nggak ada yang tahu. Petapa Gotama ini kan menyiksa diri anak-anak. 6 tahun. Bagus si Richard Sen.
Ini Siddhartha Gautama ini, petapa Gautama ini bertapa di hutan, menyiksa diri anak-anak. Bayangkan loh, beliau ini berkorban luar biasa anak-anak. Orang sudah enak di istana, harusnya tinggal minta apa aja sudah cukup. Mau makan tinggal makan, mau pakaian bagus ada. Mau tidur yang nyenyak ada. Mau tidur terus tanpa dibangunin juga boleh. Ya kan? Tapi beliau ini anak-anak malah meninggalkan istana. Meninggalkan istana untuk menjadi seorang petapa anak-anak. Wow, luar biasa sekali. Di zaman sekarang ini sangat jarang terjadi seperti itu. Tapi kalian perlu tahu anak-anak, ternyata zaman sekarang ini di abad 20 ini anak-anak, ada loh anak-anak orang yang seperti Siddhartha Gautama. Ada. Ya, Bapak pernah membaca orang Malaysia ini anak-anak, orang Malaysia itu anak orang paling kaya di sana. Beliau ini orang tuanya bos besar di sana, nomor 5 terkaya di Malaysia. Tapi anak-anak, putra tunggalnya orang terkaya di Malaysia ini malah beliau menjadi biku anak-anak. Menjadi biku anak-anak. Nggak mau meneruskan perusahaan orang tuanya, nggak mau. Malah mereka uangnya udah banyak sekali, malah nggak mau menguruskan. Malah apa muda tadi pengen menjadi biku. Orang tuanya pun awalnya melarang anak-anak. Nah, orang tuanya awalnya melarang, tapi karena orang tuanya benar penuh dengan cinta kasih, akhirnya orang tuanya mengizinkan. Dan sekarang anak-anak, orang tuanya tuh orang paling dermawan. Beliau orang tuanya ini mikir begini anak-anak, waduh saya punya uang banyak buat apa? Saya mau ngasih makan anak saya aja nggak bisa. Saya mau ngasih rumah buat anak saya aja nggak bisa. Saya mau memberikan mobil buat anak saya aja nggak bisa. Ya berarti uang-uang saya ini udahlah saya danakan buat banyak orang yang memerlukan. Itu anak-anak. Akhirnya yang awalnya tadi bapaknya yang bos kaya, sangat kaya raya, beliau suka berdana terus. Sampai sekarang malah semakin kaya raya terus anak-anak. Itu zaman sekarang ada anak-anak. Baru satu itu yang ada di dunia. Yaitu di Malaysia itu anak-anak. Di Malaysia ada orang yang kaya raya, tapi malah nggak mau meneruskan perusahaan orang tuanya, malah memilih jadi biku. Itu yang luar biasa anak-anak. Ada anak. Ini anak-anak. Mengapa Patapa Gautama berjuang keras? Ada yang tahu? Mengapa sih ini Patapa Gautama kok berjuang keras dengan bertapa? Mengapa ya? Boleh jadi Buddha. Bagus si Dania. Karena ingin menjadi Buddha. Untuk siapa? Untuk siapa ya kalau dia sudah menjadi Buddha? Semua. Untuk? Bagus ya. Sialbet bagus untuk kita semua. Apakah cuma untuk manusia saja anak-anak? Tidak. Tidak. Siapa saja coba? Tidak. Hewan juga. Iya, kepada hewan. Semua makhluk hidup benar. Kepada hewan juga si Davin Excel. Kepada makhluk-makhluk yang menderita. Contohnya para setan. Para binatang. Aduh. Semua ditolong juga sama Buddha anak-anak. Bahkan para dewa juga ditolong oleh Sang Buddha. Itu perjuangan dari Sang Buddha anak-anak. Terus tujuannya apa setelah menjadi Buddha anak-anak? Apakah menjadi Buddha saja terus sudah begitu tujuannya? Itu tidak ya tujuannya ya? Tidak ya. Tujuannya adalah untuk menolong semua makhluk dari apa? Iya, dari penderitaan. Pasti di sini anak-anak nggak ada yang mau menderita. Ada nggak yang mau menderita? Tidak ada. Pasti anak-anak semua pengennya selalu happy dan happy terus. Betul ya? Pasti selalu pengennya senang. Tidak ada yang mau sedih. Terus untungnya bagi Siddhartha ini apa ya? Untungnya bagi Patapa Gautama ngapain ya? Ternyata anak-anak ketika beliau menjadi Buddha dan mampu mengajarkan dhamma kepada semua makhluk, ini untungnya bagi Siddhartha Gautama, untungnya bagi Patapa Gautama ini adalah beliau bisa menyelamatkan semua orang, semua makhluk. Dari apa? Dari yang namanya penderitaan. Karena Siddhartha Gautama atau yang kita kenal dengan Buddha Gautama itu sudah melihat anak-anak, mengetahui bahwa hidup ini adalah penuh dengan penderitaan. Nah, tadi kalau pertama sudah pengorbanan ketika di istana saat menjadi pangeran, yang kedua sudah pengorbanan saat beliau menjadi seorang petapa, dan yang ketiga nih anak, beliau ini sudah berkorban juga setelah menjadi Buddha. Ya, tadi di awal Bapak sudah mengatakan yang namanya pangeran
Namanya petapa, namanya Buddha itu satu orang tapi berbeda sebutannya. Pangeran sebutannya ketika beliau masih di istana, petapa ketika beliau sedang menjalani pertapa penyiksaan diri, dan Buddha adalah ketika beliau sudah menjadi seorang mencapai penerangan sempurna. Nah, coba kalian lihat di sini. Apa perjuangannya ya? Perjuangannya apa? Nah, ini anak-anak. Perjuangannya itu ini. Apa itu? Pakai alas kaki. Betul itu juga. Perjuangannya ini Sang Buddha ini anak-anak. Membabarkan dhamma ini anak-anak. Sang Buddha ini membabarkan dhamma itu apa namanya? Tanpa memakai alas kaki anak-anak. Beliau ini Sang Buddha ini membabarkan dhammanya itu anak-anak. Terus dengan berjalan kaki tanpa pakai alas kaki. Ada yang tahu berapa lama beliau ini Sang Buddha ini membabarkan dhamma? Ada yang tahu? Sang Buddha ini anak-anak bayangkan selama 45 tahun jalan kaki terus anak-anak. Hebat tidak itu? 45 tahun ini anak-anak Sang Buddha ini buktinya gambar-gambarnya ini. Berjalan kaki terus, tidak pakai pesawat, tidak pakai motor, tidak pakai mobil, berjalan kaki terus ini sampai keringatnya ini bercucuran. Saat panas ya kepanasan, berjalan kaki. Saat hujan ya kena hujan, berjalan kaki. Saat ada badai lewat ya beliau tetap berjalan kaki terus. Karena pada masa itu anak-anak tidak ada kendaraan. Dan Sang Buddha ini selalu berjalan kaki terus. Coba bayangkan anak-anak. Kalau kalian disuruh berjalan kaki, kira-kira mau tidak? Orang kalian yang rumahnya dekat sekolah, suruh jalan kaki ke sekolah, mau tidak? Tidak mau. Berat ya? Nah ini Sang Buddha anak-anak. Sang Buddha berarti ketika saat menjadi pangeran sudah berkorban dengan meninggalkan istananya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya. Ketika beliau menjadi seorang petapa, beliau juga berkorban. Tidurnya di tempat yang tidak enak, makanya dari pemberian orang, jubahnya jubah-jubah dari bekas mayat. Dan ketika beliau sudah menjadi seorang Buddha, beliau juga terus mengorbankan dirinya, yaitu dengan membawakan dhamma dengan jalan kaki. Bayangkan anak-anak, Sang Buddha ini jalan kaki terus. Dan yang lebih hebat lagi, ini yang ketiga, Sang Buddha itu hanya tidurnya selama 1 jam sehari. Bayangkan, Sang Buddha tidur 1 jam, sisanya 23 jamnya ngapain Sang Buddha? 23 jam kan sehari 24 jam ya. Berarti Sang Buddha selama 23 jam ini anak-anak dalam sehari beliau ini membabarkan dhamma terus anak-anak. Luar biasa tidak? Bapak kira ini di dunia ini nggak ada yang seperti Buddha anak-anak. Beliau ini hanya tidur 1 jam sehari, kemudian 23 ini Sang Buddha tuh berceramah membabarkan dhamma. Luar biasa. Kalau orang biasa seperti kita meniru gaya Buddha ini, pasti orangnya akan sakit dan nanti akan meninggal dunia malah. Tapi Sang Buddha ini anak-anak sekali lagi luar biasa. Beliau ini berjuang selama 45 tahun dengan berjalan kaki dan juga tidur hanya 1 jam dalam sehari. Ada nggak di antara kalian yang tidurnya kurang dari 8 jam sehari? Ada? Halo? Ada nggak? Siapa? Ya, si Luci. Wow, tidur 2 jam. Tapi gimana Luci? Badannya masih capek nggak ketika bangun? Enggak. Ngantuk nggak masih? Badannya bangun, enggak. Ngantuk nggak? Ngantuk. Iya masih ngantuk-ngantuk dikit. Orang kamu yang tidurnya sudah dari jam 8 sampai jam 6 ketika sekolah ya dibangunin. Luci bangun. Aduh masih ngantuk. Bangun. Ini udah mau waktunya sekolah. 5 menit lagi, Ma. Nah, itu kan, itu tidurnya sudah 8 jam loh, Nana, dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi misalnya. Lebih dari 8 jam. Suruh bangun, aduh, masih capek ya. Itu wajar ya. Tapi Sang Buddha ini luar biasa sekali, Nana, tadi. Beliau ini tidur hanya 1 jam ya. Oke, Bapak lanjutkan slide berikutnya. Nah, selain Sang Buddha, Nana, ini juga ada Biku Ananda. Biku Ananda ini berkorbannya adalah banyak sekali. Biku Ananda ini adalah pembantu Sang Buddha yang membantu Sang Buddha terus. Ya, beliau ini membersihkan kamar Sang Buddha setiap hari. Kemudian beliau ini mengelilingi kamar Sang Buddha ini
bukan mau membakar ya, bukan membakar kamar Sang Buddha, tapi ini mengelilingi kamar Sang Buddha dengan tujuan supaya Buddha ini tidurnya nyenyak dan tidak ada lagi yang mengganggu. Selain itu, beliau juga membantu orang-orang yang ingin bertemu dengan Buddha. Begitu ya. Nah, berikutnya lagi. Pengobatan anak-anak Anda nggak cukup sampai situ anak-anak. Masih ada lagi. Beliau juga suka merawat orang yang sedang sakit. Beliau juga ini pernah menjinakkan gajah yang sedang mengamuk. Ya, ini tambahannya peran dari Biku Ananda yaitu menjadi pelayan Buddha, menyiapkan kebutuhan Sang Buddha, membasuh kaki Sang Buddha, membersihkan kaki Sang Buddha karena Sang Buddha nggak pakai sendal. Pergi kemana-mana Sang Buddha ya kakinya kotor, kena lumpur dan sebagainya. Yang membersihkan semuanya Ananda. Membawakan barang Buddha yang saat bepergian semuanya Ananda. Bahkan ketika Sang Buddha berceramah, misalnya ada umat datang ke wihara Sang Buddha, kemudian ada barang yang tertinggal, barang umat tadi, maka Ananda ini juga yang mengantarkan barang itu kepada orang yang bersangkutan. Tuh Ananda juga berjuang besar anak-anak. Ya, Ananda. Nah, ini sekarang yang Bapakmu sampaikan, yaitu pengorbanan orang tua kita. Tuh, pasti orang tua kalian tuh pasti pertama pernah mengandung. Karena kalau nggak mengandung, pasti kalian nggak akan lahir. Betul? Nah, ini pengorbanan juga loh anak-anak. 9 bulan tuh nggak enak mengandung. Coba kalian tanyakan ke orang tua kalian. Ma, waktu mengandung Dede enak nggak Ma? Pasti banyak suka dan dukanya. Senang karena akan punya baby baru, tapi menderita karena membawa beban ini. Selama 9 bulan, kalian di dalam perut kandungan orang tua itu terbawa semua loh anak-anak. Orang tua lagi pergi kerja ke bawah. Orang tua sedang tidur, ya kamu juga ikut tidur. Terus begitu ya. Jadi terbawa itu pengorbanannya. Setelah mengandung, orang tua juga berkorban merawat. Merawat yang namanya orang tua anak-anak, itu semuanya demi anaknya. Semua demi anaknya. Walaupun orang tua nggak punya uang, tapi ketika anaknya nggak punya susu, pasti orang tuanya akan bekerja keras demi membeli susu untuk anaknya. Ketika orang tua anaknya sakit, orang tuanya akan sangat khawatir anak-anak. Nggak ada yang bisa tenang orang tuanya. Bekerja juga nggak tenang, tidur pun tidak tenang, bepergian pun tidak tenang. Pasti yang dipikirkan adalah anak, dan anak. Ya, itu adalah pengorbanan orang tua. Lagi, nah, orang tua juga pasti menyekolahkan saat seperti ini. Menyekolahkan tuh orang tua nggak main-main anak-anak. Enggak lah, yang penting anak-anak ya udahlah, yang penting sekolah aja anak-anak ini. Tidak. Pasti orang tua juga menyekolahkan di tempat yang baik. Tidak ada orang tuanya menyekolahkannya ke tempat yang jelek, tidak ada. Pasti orang tua menyekolahkan ke tempat yang baik. Nah, ketika menyekolahkan ini apakah nggak perlu pengorbanan? Perlu banyak pengorbanan anak-anak. Ada biayanya. Sekolah kan bayar kan? Nggak gratis kan? Nah, makanya perlu biaya-biaya anak-anak. Apakah biayanya itu didapatkan uangnya dari mana? Bekerja keras. Ya kan? Ini bekerja. Orang tua ini bekerja keras anak-anak. Bahkan kalau kalian melihat sampai malam pun orang tua ketika sudah sampai rumah, sudah kondisi capek, masih bekerja juga. Apalagi seorang ibu, luar biasa ibu itu. Saya sangat salut dengan anak ibu. Ibu kalian saat ini bekerja misalnya, sudah capek dari kantor, sampai rumah, diem nggak? Tidak ya anak-anak. Sampai rumah pasti masih ngurusi kalian, masih membersihkan rumah, masih masak, masih nyapu, masih ngepel, ngajarin kalian juga. Betul nggak? Luar biasa seorang ibu itu. Nah, itu adalah pengorbanan orang tua anak-anak. Demi siapa? Demi seorang anaknya anak-anak. Ya, anaknya tuh benar-benar diprioritaskan paling tinggi anak-anak. Jadi orang tua itu semua berkorban dengan senang hati. Enggak, orang tuanya enggak minta, nah nanti kalau kamu sudah besar, tolong mama ini beliin rumah ya. Nah nanti kalau kamu udah besar, tolong bapak ini beliin mobil ya. Enggak ada yang begitu anak-anak. Enggak ada. Orang tua pasti menginginkan anaknya semuanya sukses. Sukses supaya hidupnya jauh lebih bahagia. Nah itu adalah pengorbanan orang tuanya anak-anak. Ya. Nah, yang terakhir, nah pengorbanan kalian. Kalian berkorban juga kan? Belajar kayak gini. Harusnya nih Pak, harusnya saya bisa main game online Pak pagi-pagi. Harusnya saya masih bisa tidur Pak. Harusnya saya belum mandi Pak. Harusnya saya masih mimpi indah. Kenapa sih saya harus bangun pagi-pagi? Kenapa saya harus belajar Pak? Nah, itu berarti pengorbanan kalian nggak anak-anak? Berkorban loh anak-anak. Betul. Kalian sudah berkorban. Kalian berkorban dengan tadi belajar. Belajar ini kamu banyak berkorban. Sekolah minggu misalnya. Hari Minggu kok sekolah sih Pak? Ke wihara nggak usah lah. Hari Minggu itu waktunya saya untuk di rumah Pak. Nonton TV.
sama nonton YouTube, Pak. Nggak mau bilang nggak mau ke wihara lah. Ya kan? Nah, tapi sebagai siswa Buddha yang baik ya kita nggak bisa seperti itu anak-anak. Kita juga harus berkorban. Bayangkan, Sang Buddha saja tadi kalian melihat dari saat pangeran di istana, saat menjalani pertapaan dan saat menjadi Buddha, beliau berkorban terus. Nah, kalian sebagai seorang siswa kan gampang kan berkorbannya tentang belajar. Kemudian rajin ke wihara tadi. Yang paling gampang berdana. Berdana berkorban juga nggak sih anak-anak? Berdana itu berkorban anak-anak. Kalian ada uang Rp1.000 disuruh berdana orang tua kalian. Waduh, 1.000 ini kan bisa buat beli cilok, Pak. Bisa dapat 2 lumayan. Saya lagi lapar lagi. Nah, tapi kalau kalian mau berkorban, ya pasti itu bisa kamu lakukan. Dari yang sederhana seperti itu. Apakah kalau berkorban itu langsung membuat kita menderita? Tidak, anak-anak. Berkorban ini kalau dengan baik, pasti akan membawakan manfaat bagi kita. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, ini berkorban. Siapa yang sudah pernah melakukan gambar seperti yang keempat itu? Membantu orang tuanya. Ada? Itu juga berkorban anak-anak. Ya, Evelyn, bagus. Evelyn sudah membantu, bagus. Membantu orang tuanya berkorban. Loh, Pak, ya saya waktunya saya lagi nonton TV, Pak. Masa ya bagus Luci, Carson. Masa waktunya nonton TV masih suruh bantuin beresin tempat makan sih, Pak? Nggak mau lah. Nah, jangan. Ya, itu namanya berkorban kalian anak-anak. Sudah berkorban kepada siapa? Kepada orang tua kalian. Gampang tidak? Gampang anak-anak. Ya, itu bentuk pengorbanan kalian. Lagi pengorbanannya apa lagi? Nah, ini. Kalian juga berkorban itu anak-anak. Membuang sampah kepada tempatnya. Sudah dilakukan? Ya kan? Nah, kalian misalnya di kelas, kalau di kelas, kalian ada bekas. Nah, bagus. Di kelas ada bekas jajan. Kamu sebenarnya kalau mau buang sampahnya bisa aja taruh laci. Ya kan? Lagi belajar, misalnya lagi istirahat, nggak mau ke tong sampah lah, taruh laci aja. Bisa kan? Bisa. Tapi apakah bagus? Tidak. Kalian harus berkorban. Berkorbannya ngapain? Jalan dulu sebentar, itik-itik keluar untuk membuang ke tong sampah. Berarti sudah berkorban kan? Nah, semuanya kalian harus berkorban dari hal yang terkecil itu anak-anak. Ya? Nah, itu. Jadi kalian harus berkorban. Ini dari hal yang terkecil yang kalian bisa lakukan. Belajar pun kalian harus berkorban. Mengorbankan waktu kalian. Sekolah minggu pun kalian berkorban. Kayak pas hari minggu ada online itu. Pak, hari minggu itu waktunya saya nonton YouTube, Pak. Sama nonton TV atau tidur bangun siang, Pak. Saya nggak mau sekolah minggu. Ya, itu siswa Buddha yang tidak baik, anak-anak. Kalian harus bangkit semangatnya. Saya harus belajar. Yaitu saya harus mengikuti sekolah minggu. Nah, begitu ya. Lagi. Kenapa? Pengen lagi. Pengen ngapain? Sebelahnya lagi. Nah, coba kalian lihat ini. Mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Coba. Kalian pasti tahu ini. Kalau gambar pertama ini perbuatan baik apa buruk ini? Yang gambar ini? Tidak. Ini tidak baik. Ini adalah saling meledek. Tidak bagus. Yang gambar ini? Ini gambar apa sih? Gambar apa itu? Meledek. Ini bukan meledek. Yang ini. Membantu temannya. Ini berarti baik. Ini ada di buku paket kalian ya. Kalian tinggal nanti mencontoh. Nah, yang ini gambar apa ini? Cari. Ini baik. Ini membantu. Ya. Kalian kalau di buku paket kalian, di buku paket kalian disuruh menggambar emoticon. Kalau yang baik gambarnya emoticonnya seperti apa itu. Kalau yang bagus gambarnya ada senyumnya, emoticonnya begitu. Nah, kalau yang ini anak kecil ini gambarnya ini baik apa buruk? Nggak boleh pakai pulpen dong. Nah, ini gambar buruk. Ini gambarnya ini ngapain sih anak-anak? Gambarnya ngapain sih? Marahin kucing. Mengusir kucing. Nah, kalau yang gambar ini, yang terakhir, baik apa buruk? Baik. Gambar apa itu? Baik. Ini adalah gambar Baik. pamitan, menghormati kepada guru ini. Ya, menghormati guru berarti baik. Ya, kalian lihat di halaman berapa itu ada. Ya. Nah, oke anak-anak. Untuk hari ini pembelajarannya sampai